Nabi Muhammad. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah harus ngopenin NU. Kenapa? Karena NU adalah benteng bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk alam semesta. Betul tidak? Karena di NU banyak ahlul thariqah, atau setidaknya warga NU itu senang dengan zikiran, keliling zikiran, tiap malam Jumat zikiran, bahkan tiap malam kayak gantian di mana-mana zikiran. Secara ilmu psikologi saja, contoh tahlilan, manakiban, maulidan, keliling di mana-mana. Itu berarti merajut asa di antara warga masyarakat bangsa kita. Mereka tidak akan mudah disusupi. Persatuannya kuat. Biasa zikiran, ada chemistry. Biasa tahlilan, ada chemistry. Biasa khataman Quran, ada chemistry. Jadi kita tuh bersaudara. Akhirnya merasa erat, merasa dekat, ya, dengan sesama warga negara. Sehingga kalau ada penyusup datang untuk memprovokasi atau membawa ideologi-ideologi terorisme, itu akan dihalau dengan barokahnya jamiah NU, jamiah khataman Quran, jamiah yasinan, waqiahan, atau apa saja lah, tahlilan. Secara psikologi seperti itu. Kemudian juga dengan zikir, ahli-ahli zikir ini menjadi pakunya bumi, payungnya dunia. Walaula daf'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardh. Atau kama qala Allah Ta'ala. Andaikan Allah tidak menjadikan sebagian manusia menjadi perisai bagi sebagian yang lainnya, pasti bumi ini sudah hancur. Jadi kiai-kiai NU ini jadi perisai, jadi payungnya bumi. Di antara kiai NU ada yang ahli thariqah, zikir Allah 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 Allah. Kan kata Rasulullah, kiamat saja orang gelem teka, kiamat saja tidak mau datang, tidak berani datang selama di muka bumi masih ada orang yang zikir Allah Allah Allah. Kalau nanti sudah tidak ada lagi yang berzikir Allah Allah, baru terjadi kiamat. Bahkan ketika Sayyidina Ali ditanya kapan Al-Mahdi keluar, muncul Al-Mahdi kapan, kata Sayyidina Ali, kamu nanya Al-Mahdi, emang apa persiapan kamu? Al-Mahdi itu min itroti, keturunanku. Jadi Al-Mahdi bukan calon wapres yang enggak, calon presiden yang enggak jadi. Siapa? Anies. Pak Anies bukan. Kan ada katanya kayak yang bilang Pak Anies itu Imam Mahdi, katanya. Imam Mahdi dari mananya? Makanya jangan salah ya menimbang seseorang mursyid atau bukan tuh lihat syariat, lihat syariat. Lihat saja di dalam kitab-kitab karya salafus sholih dari kalangan para mursyid thariqah, semuanya menegaskan harus kembali pada syariat, harus ngaji. Orang berthariqah tuh harus ngaji. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasannya Al-Mahdi itu keturunanku, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, berarti Muhammad bin Abdullah. Nah sekarang Pak Anies Baswedan nggak ada Muhammad, ayahnya juga bukan Abdullah. Ya masa jadi Imam Mahdi kemudian kalah? Gimana ini urusannya? Kok Imam Mahdi bisa kalah? Ya apalagi nanti menghadapi Zionis Israel. Kalau ngadapin Pak Prabowo aja kalah. Nah, mohon maaf ya. Jadi jangan sampai agama ini dipolitisasi, maksudnya begitu. Sehingga kita orang NU, orang Islam kudu ngaji. Kita ngaku berthariqah juga kudu ngaji. Contoh thariqahnya Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Thariqah Qadiriyah adalah thariqah yang nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Saya mendapatkan thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah dibimbing oleh Syekh Abdullah Qasim dari ayahnya Syekh Zainal Abidin, dari ayahnya Syekh Tolha bin Turabuddin, dari gurunya yakni Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Syambas. Itu untuk thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Saya pegang juga sejak remaja. Kemudian datang ulama dari Libanon, Syekh Amin Sayyid Amin Jilani Al-Hasani datang ke kediaman kami. Jadi ceritanya beliau itu habis dari Banten
Habis dari Abah Uci kemudian singgah di Bekasi karena harus ke bandara sebelum subuh. Masa-masa pembuatan tol MBZ lagi macet-macetnya tol menuju Jakarta. Jadi sebelum subuh harus berangkat ke bandara karena harus ngisi acara di Pasuruan. Di pesantrennya Kiai Abdullah Munif, muridnya Abu Yasin Muhammad. Kiai Abdullah Munifnya ikut di sini ada. Sayyid Amin tuh sudah tidur, sudah lepas pakaian imam, sudah lepas. Tiba-tiba beliau bangun, tuan rumah masih pada bangun di tengah rumah, nggak akan tidur, mau melenggang aja takutnya, bablas langsung ke bandara. Sayyid Amin kemudian tiba-tiba, ayo, saya minta antar ketemu Sayyid Alwi, katanya, ingin ketemu saya. Syekh, ini sudah malam, nggak mungkin, kita harus ke bandara nanti sebelum subuh, karena harus ke Pasuruan. Kata Sayyid Amin, nggak mau. Saya kalau malam ini nggak ketemu Sayyid Alwi, saya tidak akan berangkat ke Pasuruan, padahal beda kota. Jauh, dan itu musim macet luar biasa. Dari Bekasi, dari Cikarang ke Karawang tuh, wah macet lah, nggak memungkinkan. Beliau tetap kukuh, beliau maksa, ngancam kalau nggak ketemu dengan Sayyid Alwi, saya tidak akan berangkat ke Pasuruan, kata beliau. Akhirnya sampailah ke Karawang itu tengah malam. Kebetulan baru selesai ngaji tengah malam, sebagian jamaah sudah bubar, sebagian masih ada. Tiba-tiba datang, ya sudah ngumpul lagi ngaji lagi. Cerita beliau itu pada saat tidurnya wudu, selalu wudu. Datang dalam mimpinya Rasulullah SAW dan Syekh Abdul Qadir Jilani pada saat itu memerintahkan beliau datang kepada kami untuk memberikan otoritas menyebar luaskan thariqah Qadiriyah Jailaniyah. Nah itu kalau dari thariqah Qadiriyah Jailaniyah, saya dari beliau mendapatkan otoritasnya untuk membaiat, mentalqin, memberikan irsyadat. Ada juga dari Libanon tapi sudah pindah ke Amerika. Guru kami, mursyid kami, Maulana As-Sayyid Syekh Al-Qutub Al-Mutasarrif Sayyid Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani Al-Husaini Al-Hasani atau Al-Hasani ini. Beliau memberikan otoritas thariqah Naqsyabandiyah Aliyah. Nah kan di Indonesia ada orang ngaku thariqah Naqsyabandiyah tapi ternyata Ramadannya duluan 2 hari 3 hari gitu ya. Lebarannya begitu juga lebih dulu kadang. Ini jadi bingung orang, padahal banyak orang memakai atau mengamalkan thariqah Naqsyabandiyah tapi tidak begitu. Guru kami, mursyid kami, Maulana Syekh Al-Qabbani, beliau sampai mengancam gini, orang yang dimanapun negaranya, murid kami yang ngaku murid, yang ngaku berguru kepada kami, tapi Ramadannya duluan, Lebarannya duluan, maka lepaskan foto-foto kami dari dinding rumah mereka dan jangan aku sebagai murid kami. Itu ancaman dari Maulana Syekh Syam. Meskipun beliau di Amerika tinggalnya, wafat di Amerika, tapi tidak memaksa orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura untuk mengikuti hasil Ru'yatul Hilal di Amerika. Enggak. Tapi kata beliau, ikutilah otoritas pemerintah kalian di negeri kalian masing-masing. Ikuti hasil sidang itbat, kalau bahasa kita mah, hasil penetapan dari pemerintah. Ramadannya ikuti penetapan pemerintah kalian masing-masing. Lebarannya juga sama. Karena apa? Karena beliau pakai syariat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 yawman. Tetapkan puasanya karena telah melihat hilal. Penetapan Syawal juga karena telah melihat hilal. Kalau kalian tak mampu melihat hilal karena terhalang oleh mendungnya awan, sempurnakan bilangan bulan yang menjadi 30 hari. Ini ketetapan syariat. Di dalam kitab Nailul Autor juz keempat, Imam Asy-Syaukani meriwayatkan pada masa sahabat, ada antar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga sahabat Muawiyah di Syam. Dulu Sayyidina Quraib pernah diperintahkan oleh Ummul Fadl ke Syam menemui Sayyidina Muawiyah, menyampaikan keperluan kepadanya. Ternyata Sayyidina Quraib sampai di Syam itu pada malam Jumat dan melihat hilal di Syam pada malam Jumat, sehingga sahabat Muawiyah yang jadi gubernur Syam menetapkan awal Ramadannya hari Jumat, puasanya hari Jumat. Kemudian dia pulang ke Madinah di akhir Ramadan, berjumpalah dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ditanya oleh sahabat Abdullah bin Abbas, wahai Quraib, kapan kalian melihat hilal dalam perjalanan kalian?
Kata sahabat Abdullah bin Abbas, kami di sini Madinah beda. Di Madinah itu malam Sabtu. Madinah dengan Syam tidak sejauh Saudi dengan Indonesia. Madinah dengan Syam masih bisa ditempuh dengan jalan darat. Tidak sejauh dengan Indonesia. Tapi pernah kejadian beda hasil ru'yatul hilalnya. Lalu kemudian, lantas kapan kalian puasa? Berarti hari Jumat, ya. Fasoma Muawiyah, maka sahabat Muawiyah sebagai gubernur, beliau menetapkan awal Ramadannya adalah pada hari Jumat. Tapi kata sahabat Abdullah bin Abbas, walakinna ra'aynahu lailatas sabt, kami melihat hilal itu pada malam Sabtu. Terus tanya lagi Sayyidina Quraib, afala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi, apakah cukup dengan hasil ru'yahnya Muawiyah dan penetapan Ramadannya oleh Muawiyah? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, la, tidak. Kenapa? Karena hakada amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti inilah perintah Rasulullah untuk melaksanakan awal Ramadan dan awal Syawal sesuai dari hasil ru'yatul hilal di masing-masing negerinya. Jadi perbedaan itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi nggak usah kita kebangetan pengen niru-niru Arab terus. Padahal cumure orang mancung-mancung teman gitu. Ya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini penting bagi panjenengan contoh yang bertorikoh Naqsyabandiyah. Coba apa pelajaran yang disampaikan oleh mursyid-mursyid dalam sanad atau dalam rangkaian kemursyidaan torikoh Naqsyabandiyah. Di antaranya ada Al-Imam Abdul Khaliq Al-Bujdwani. Al-Imam Abdul Khaliq Al-Bujdwani di Bukhara. Saya pernah ke sana dan insya Allah bulan ini juga akan ke sana lagi. Ada perkumpulan mursyid thariqah Naqsyabandi sedunia, jadi dari berbagai negara. Waqala Syekh Abdul Khaliq Al-Bujdwani qaddasallahu sirrah, wafat 575 Hijriah. Fi wasiyatihi, di dalam wasiatnya beliau berkata begini, usika ya bunayya, aku wasiatkan kepadamu wahai anakku, anak biologis dan anak ideologis, anak aslinya atau santri-santrinya, diwasiati oleh beliau, bita'allumil ilmi, agar kalian terus-menerus belajar, agar kalian terus-menerus mempelajari ilmu, wal adabi dan adab, wat taqwa dan taqwa fi jami'il ahwali, di dalam seluruh tingkah kalian, wa alaika bi an tattabi'a athar salafi, dan kalian harus mengikuti jejak salafus saleh, para ulama salaf, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Ikutilah mereka para ulama salafus saleh, bukan salaf yang disebut oleh orang Wahabi. Karena orang Wahabi ngaku ikuti salafus saleh, tapi yang diikutinya talafut toleh, ya, yang diikutinya talafut toleh. Itibanya kepada siapa? Albani, bin Baz, Utsaimin, Soleh Fauzan. Ya buktinya mereka mengagumi Syekh Ibnul Qayyim, Syekh Ibnu Taimiyah, tapi isi kitabnya nggak dipakai. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut selain yang tadi sudah di awal saya sebutkan. Ini perkataan atau wasiat dari Al-Imam Abdul Khaliq Al-Bujdwani, harus ngaji dan ikuti salafus salih, wa antu lazimas sunnati wal jamaati, dan kamu harus tetap mengikuti sunnahnya Rasul dan jamaatus sahabah, dan juga sunnahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'allama al-fiqh wal hadits, dan kamu harus mempelajari ilmu fikih, ngaji fikih. Orang kalau bertorikoh juga harus pakai fikih, harus ngaji fikih. Jangan pura-pura bertorikoh tapi ternyata bertentangan dengan fikih. Karena guru kami menyatakan para imam ahlu torikoh itu semuanya adalah fuqaha. Fuqaha. Orang tahunya Syekh Abdul Qadir keramatnya saja. Waktu saya bincang dengan Dr. Fadl dan Musyafa, waktu datang berjuang ke kediaman kami, orang tahunya cuma tentang keramatnya saja, tapi nggak ngerti tentang kefakihannya, kealimannya. Beliau itu mufassir ahli tafsir, muhaddits ahli hadits, fuqaha beliau itu. Imam Bahuddin Naqsyabandi juga sama, Imam Abi Hasan Asy-Syadzili juga sama. Imam ahli hadits itu fuqaha. Belajarlah ilmu fikih, belajar ilmu hadits, wajtanabas sufiyyil jahil, dan jauhi sufi-sufi yang bodoh. Maksud sufi yang bodoh itu
itu siapa? Sufi yang nggak mau bersyariat, nggak mau pakai fikih, nggak mau ngaji hadis, nggak mau ngaji fikih, nggak mau pakai adab. Itu sufi yang bodoh. Ngaku-ngaku bertasawuf, ngaku-ngaku jadi wali, ngaku-ngaku punya keramat, padahal mah halusinasi. Banyak yang seperti itu. Wassalli sholawati bil jamaati ala dawam, dan jagalah sholat berjamaah olehmu. Ini salah satu contoh fatwanya dari para imam ahlut thariqah, mursyid-mursyid ahlut thariqah.